Jadi selama pandemi corona ini banyak sekali sahabat Adiaksa yang mungkin telah melakukan rapid test baik secara mandiri maupun massal. Dan juga banyak sekali sahabat Adiaksa yang bertanya-tanya tentang rapid test ini sendiri. Nah, jadi di sini kita telah merangkum beberapa pertanyaan dan di sini akan dijelaskan oleh Dr. Tina. Nah, untuk pertanyaan pertama, Dok, sekarang ini kan lagi banyak banget pemeriksaan rapid test untuk COVID-19. Iya. Sebenarnya pemeriksaan itu bagaimana ya? Jadi pemeriksaan rapid test itu yang kita tes itu adalah antibody. Jadi antibody itu adalah zat yang timbul dari tubuh kita kalau ada benda asing seperti bakteri. Jadi yang di luar tubuh ya, ada bakteri atau virus. Tubuh kita ini cerdas banget, jadi dia menghasilkan antibody untuk melawan si kuman ini tadi, bakteri atau virus. Nah, antibody inilah yang nantinya akan kita periksa dengan alat yang namanya rapid test gitu prinsipnya. Jadi dia mendeteksi yang namanya IgM atau IgG. Nah, IgM itu dia dihasilkan pada saat awal kita terinfeksi. Jadi pas awal-awal fase sakitnya gitu ya. Sedangkan IgG itu biasanya fase kronis atau lebih lama, sudah dalam waktu yang lebih lama. Nanti diambil darahnya, jadi diambil darah terus dimasukkan ke alat rapidnya nanti. Kelebihannya pemeriksaan ini dia lebih cepat hasilnya. Jadi kalau alat rata-rata saat ini tuh 15 menit kita udah bisa baca hasilnya. Terus keunggulannya lagi dia lebih murah dibandingkan pemeriksaan RT-PCR atau PCR atau pemeriksaan swab. Karena dia tidak membutuhkan laboratorium yang canggih, super canggih gitu ya. Jadi dengan laboratorium biasa aja kita sudah bisa mengerjakan gitu. Terus tapi memang kekurangannya dia belum ada pengujian yang pasti dibandingkan dengan swab hasilnya berapa persen gitu kebenarannya. Jadi alatnya ini tidak ada pengujian terutama di Indonesia berapa nilai sensitivitas dan spesifisitasnya untuk COVID-19. Jadi dia itu nanti hanya akan menuliskan di alatnya dari hasil pemeriksaan data mereka sendiri itu berapa hasil nilai sensitivitasnya itu. Kalau di alat yang kita pakai sekarang sih sekitar 88,6%, jadi masih bisa ada kesalahan sekitar 11,4% ya. Jadi bisa karena penyakit lain juga, tidak murni COVID-19, ada infeksi lain pun bisa terdeteksi positif gitu. Ada lagi yang kita kenal, ini saya jelaskan sedikit aja tentang swab. Jadi kalau swab ini dia menggunakan alat, jadi mendeteksi materi genetik atau molekul kecil yang menyusun virus. Jadi dari tubuh si virusnya sendiri yang kita deteksi, bukan antibody seperti pemeriksaan pertama tadi. Jadi nanti diambil, dia nggak pakai darah tapi pakainya cairan dari hidung atau dari mulut atau organ saluran pernapasan yang lain. Nah dia ini hasilnya lebih lama, terus harganya juga lebih mahal, serta laboratoriumnya itu memerlukan peralatan-peralatan khusus. Untuk pertanyaan kedua, kalau hasil rapid testnya negatif, apakah berarti kita tidak terinfeksi COVID-19? Belum tentu ya, karena seperti saya jelaskan tadi yang dideteksinya kan kadar antibody virusnya. Kalau antibody kita belum cukup tuh atau pasiennya ada gangguan antibody, nah itu bisa terdeteksinya itu hasilnya negatif. Jadi sebaiknya sih sebelum kita tes itu kita mengisi dulu, nanti ada form apakah ada gangguan pembentukan antibody pasien dan juga gejala-gejala sama riwayat perjalanan atau riwayat penyakit pasien sebelumnya. Di Wuhan, di Cina itu ada peneliti yang menyatakan bahwa kadar antibody itu baru muncul di hari 0 sampai hari kelimanya itu setelah munculnya gejala ini baru diproduksi sekitar 30%. Nah ini meningkat terus sampai nanti sudah tercapai kadar 80% tapi baru hari ke-11-nya. Itu kenapa kita harus mengulang rapid test. Jadi kalau misalnya hari ini kita ambil sampel darah kita, nah 7 atau 10 hari kemudian kita ulang lagi kalau memang ada gejala. Kenapa? Karena mungkin saja waktu awal kita periksa itu antibodi kita belum cukup. Nah karena antibodinya belum cukup jadi terdeteksi waktu awal itu hasilnya masih negatif. Gitu ya, berbeda dengan kalau kita swab. Kalau swab itu karena kita mendeteksi virusnya langsung, nah itu di hari-hari awal itu justru itu paling bagus gitu ya, dari awal-awal kita tes gitu ya.
karena dia malah menurun, makin lama itu makin menurun. Jadi saling melengkapi sebenarnya pemeriksaannya antara rapid test dengan pemeriksaan PCR atau swab ini sendiri. Untuk pertanyaan ketiga, Dok. Kalau hasil rapid testnya positif nih, apakah berarti kita sudah terkena COVID-19? Contoh, kasus ada teman saya, hasil pemeriksaan rapid test itu positif, padahal dia tidak ada gejala dan tidak ada kontak erat dengan penderita COVID sebelumnya. Nah, cuma sewaktu diperiksa swab hasilnya juga negatif. Itu jadinya bagaimana, Dok? Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, jadi kan swab itu sendiri kan diambil minimal 2 waktu ya. Tapi kalau misalnya dibutuhkan oleh dokter bisa diambil 3 atau 4 kali. Jadi biasanya kita menyimpulkannya 2 kali hasil pemeriksaan yang sama gitu. Misalnya positif-positif atau negatif-negatif itu bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, pemeriksaan ini sendiri biasanya diambil 2 hari berturut-turut. Jadi mungkin hari ini terus besoknya sekitar 24 jam setelah pengambilan swab pertama. Nah, dari pemeriksaan rapid test ini juga seperti saya katakan tadi, dia masih ada tingkat kesalahannya, jadi false positif ya, seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi selain karena COVID-19 nih Ci ya, jadi bisa karena infeksi yang lain gitu, virus lain. Jadi di sini sih pernah didapatkan juga pada penderita DBD, demam berdarah ya, demam berdarah dengue. Terus misalnya itu kan COVID-19, COVID ini sebenarnya dia punya keluarga lain. Jadi kayak ada kelompok lain dia corona tapi bukan COVID-19. Jadi virus corona biasanya si alpha corona ya kita kenalnya, itu kayak gejalanya sih sama, mirip-mirip ya, kayak pilek, seperti pilek gitu aja, pilek biasa gitu. Nah, tapi ini bisa juga menghasilkan hasil yang positif. Jadi selain DBD, virus corona lain atau yang mungkin yang ngetren itu SARS atau MERS. Nah, itu juga salah satu familinya, keluarganya coronavirus itu sendiri. Jadi itu kenapa ketika kita periksa hasil rapid testnya positif, kita harus konfirmasi ini beneran COVID-19 nggak dari bagian tubuh si bakteri tadi. Kita ambil swabnya, nah itu untuk memastikan apakah memang benar-benar itu berasal dari COVID-19. Oh ya, pemeriksaan rapid tes dan PCR ini kan kita harus ingat kalau itu hanya pemeriksaan penunjang. Jadi tetap kita harus konsultasi ke dokter ya Ci. Tetap harus konsultasi ke dokter, diperiksa oleh dokter. Terus kita memberikan keterangan yang jujur. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tadi kadar antibodinya kan baru meningkat di hari keberapa. Jadi dokternya bisa tahu gejalanya udah berapa hari, udah cukup belum kira-kira antibodinya untuk diperiksa. Kemudian orang-orang yang memiliki kontak dengan COVID-19. Jadi misalnya ada keluarga kita yang terinfeksi, kita harus kasih tahu, atau tetangga atau orang-orang yang serumah dengan kita atau teman sekantor kita. Nah, itu kita kasih informasi yang tepat gitu biar dokternya juga ada gambaran untuk menegakkan diagnosisnya. Dan juga kalau misalnya baru berpergian dari luar kota itu dikasih tahu dari mana gitu. Jadi sejujur-jujurnya sih kalau saya pengennya, karena biar memudahkan petugas kesehatannya juga. Pertanyaan keempat, Dok. Bagaimana kita menyikapi hasil rapid test yang positif selagi kita menunggu hasil swab yang lama? Kita tetap harus melakukan isolasi mandiri. Kalau di saat ini sih di pemerintah masih memutuskan untuk 14 hari isolasi. Nah, walaupun gejalanya ringan atau tanpa gejala memang wajib. Jadi sampai terbukti kalau itu bukan karena COVID-19, kita tetap melakukan isolasi mandiri. Jadi untuk mencegah penyebarannya juga. Untuk pertanyaan kelima, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri, Dok? Nah, ini banyak banget yang bertanya sama saya ya, Dok, kalau saya isolasi mandiri saya harus ngapain gitu ya. Yang pertama, tinggal di rumah dan tidak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ya udah stay di rumah aja gitu ya, dan gak interaksi dengan komunitas sekitar gitu ya. Jadi di rumah, terus menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya suami istri, suaminya terdeteksi positif, sebaiknya isolasi, pisah dulu kamarnya. Kemudian melakukan physical distancing. Jadi kalau mau ketemu walaupun serumah tetap jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga yang lain dan menggunakan masker.
Kemudian yang kelima, melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala. Jadi setiap hari kalau bisa sih di rumah dilengkapi ada punya alat termometer, atau kalau memang ada petugas kesehatan yang ngecek nggak masalah ya. Yang penting suhu tubuhnya harus senantiasa dipantau setiap hari, dan kalau memang ada gejala yang dirasakan memberat, nah itu harus kita komunikasikan dengan petugas kesehatan. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan. Nah, jadi piring, gelas, sendok buat anggota keluarga yang hasilnya positif, kita kita pisahkan dulu. Alat mandi juga, jadi kayak handuk gitu ya. Kalau sikat gigi kan kita udah masing-masing gitu ya. Terus linen itu pakaian dan spray, jadi peralatan pribadi. Kalau bisa cucinya juga dipisahkan dulu sementara. Nah, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa cuci tangan, berolahraga ringan, istirahat cukup, makan makanan sehat dan bergizi seimbang, konsumsi vitamin dan tidak merokok. Jadi saya sarankan yang paling sering salah itu konsumsi vitamin C. Nah, minum vitamin C sudah disarankan dosisnya segini dari dokter, cuman karena parno jadi minumnya kadang beli lagi dengan merek yang lain. Kadang-kadang udah minum vitamin C, makan buah lagi yang asam ya, atau kadar vitamin C-nya tinggi dengan berlebihan. Jadi ini malah mengganggu lambungnya gitu. Jadi vitamin C-nya sudah berlebihan plus lambungnya juga terganggu. Jadi saya sarankan sih sesuai anjuran dari dokternya aja, nggak usah berlebihan. Kemudian berada di ruang terbuka dan berjemur setiap pagi. Jadi bukan istilahnya keluyuran, tapi usahakan dapat paparan sinar matahari yang cukup. Itu juga membantu untuk pembentukan vitamin D bagi tubuh. Kemudian menghubungi fasilitas kesehatan bila mengalami perburukan gejala. Jadi kalau memang dirasakan napasnya kok makin gak enak gitu ya, makin sesak atau demamnya kok cenderung naik terus nih. Nah, itu sebaiknya dikomunikasikan, kalau bisa ngomong ke dokter atau langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk pertanyaan ke-6, apakah semua orang yang rapid testnya positif itu harus langsung dirawat, Dok? Tidak semua. Jadi kalau misalnya kita rawat semua, yang ada rumah sakitnya penuh ya, orang-orang yang penting banget dan membutuhkan banget malah nggak dapat perawatan nanti. Jadi kalau yang tanpa gejala atau ringan itu kita sarankan untuk isolasi mandiri. Tapi memang kalau gejalanya sedang atau berat, nanti kan yang memutuskan ini dokternya ya, Ci ya. Jadi nanti dokternya bakal menyarankan untuk dirawat di rumah sakit darurat kalau di Jakarta tuh seperti Wisma Atlet, atau di rumah sakit rujukan kalau memang gejalanya berat. Nah, nanti kita yang akan koordinasi dengan rumah sakit rujukannya gitu. Untuk pertanyaan terakhir, Dok, bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang hasil rapid testnya positif? Nah, saya sarannya sih tetap waspada. Cuman kita tetap waspada, mengikuti protokol kesehatan, dan juga saya rasa kita jangan malah stres. Jadi hindari menonton atau membaca konten-konten yang sumbernya tidak jelas. Nah, ini kan bisa bikin kita jadi stres ya. Kesehatan mental kita juga penting banget untuk dijaga di masa sekarang ini. Terus saran saya lagi, jangan memusuhi orang-orang yang sedang dalam fase isolasi mandiri. Jadi walaupun hasil rapid testnya positif atau swabnya positif, jadi kita tidak harus memusuhi mereka, tapi bagaimana kita memberikan dukungan. Kalau sekarang kan sudah banyak media online ya, kita bisa WA atau video call, jadi kita tanyakan keadaannya gimana, terus kita support atau kita bantu doa, atau ada hal-hal yang bisa kita bantu untuk kebutuhan mereka. Kan ada keluarganya nih ya sebenarnya di rumah, jadi kalau kayak di Poliklinik Kejagung sendiri, kalau ada pasien yang sedang isolasi mandiri tapi membutuhkan obat, biasanya kita titip, temannya boleh mengambil, temannya nanti akan memberikan ke keluarga. Nah, kalau makanan juga misalnya lagi pengen makan apa gitu ya, cuman mungkin nggak pinter pakai pemesanan online gitu, mungkin kita bisa bantu, nanti makanannya kita serahkan ke keluarganya. Jadi saya rasa hal seperti itu sebenarnya sering banget luput dari perhatian kita, padahal hal-hal yang seperti itu tuh simple ya, simple tapi berarti banget memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan stres-stres, tapi bagaimana tetap positive thinking. Kalau sakit kita bisa sembuh, kita harus yakini kita bisa sembuh.
Dan kenapa nggak boleh stres ya, karena itu juga menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan tetap berpikiran positif. Stay safe, stay healthy.